Maka sang kakek bilang, "Nak, mbok tolong saya, nak. Saya ini sebetulnya sudah mau pulang, cuman saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, nak." "Kakek kehilangan apa?" "Aku kehilangan kantong, yang di dalam kantong itu ada kalung." "Kek, ayo ikut ke rumah aku, kek." "Kenapa kamu temukan?" "Pokoknya kakek ikut ke rumah dulu." Sampai di rumah, dijamu, ditenangkan. Sang pemuda tanya, "Kek, memang kalungnya kakek seperti apa?" Maka sama sang kakek diceritakan, "Kalungnya bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku khawatir kalau ditemukan orang yang tidak baik maka akan diambil, karena ini pasti kalung mahal. Dia tahu pasti kalung mahal." Sambil terisak-isak tangis sudah mau berhenti, "Subhanallah!" Sang pemuda bertasbih, "Subhanallah!" "Ada apa, Mas? Kenapa engkau bertasbih?" Ternyata sang gadis ini memakai kalung persis yang pernah dia temukan dulu. Cerita sedikit mengenai seorang pemuda yang soleh. Mudah-mudahan pemuda-pemuda di sini Allah Ta'ala jadikan pemuda-pemuda yang soleh, pemudi-pemudi yang solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari ada seorang pemuda soleh yang berjalan menuju pasar. Di tengah-tengah perjalanan dia berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang sedang menangis. Kakek-kakek ini dikelilingi oleh banyak orang nangis. Ini kakek-kakek, tolong saya kehilangan barang, tolong saya." Maka pemuda ini tidak berhenti, cuman dia berlalu karena dia memang terburu-buru. Di tengah perjalanan, pemuda ini menemukan ada satu kantong uang gitu. Dibuka, ternyata isinya kalung berlian yang sangat bagus, mewah dan mahal. Ada kalung berlian ini mesti harganya mahal banget ini. Kantongnya bagus, tergeletak di pinggir rumput di pinggir jalan. Sampai rumah dibuka, ternyata betul emas, berlian, dihiasi dengan zamrud dan dihiasi dengan batu safir. Rangkaian permata yang pasti di kota ini cuma satu-satunya ini yang punya yang kayak gini. Ini berarti kalau ndak orang bangsawan kerajaan. Ini pemuda soleh, dia mikir ini pasti yang punya sekarang sedang kebingungan mencari ini. Taruh barangnya di rumah, dia keluar rumah mencari siapa yang kira-kira kehilangan. Ketika perjalanan pulang, perjalanan keluar, ternyata ketemu sama kakek-kakek yang tadi awal dia lihat. Penasaran, ini dari tadi nangis sampai sekarang ada apa ini kakek-kakek? Maka sang pemuda ini mendekati yang kakek-kakek, tanya, "Kek, sebetulnya kakek ada apa kok nangis dari tadi, kek?" Maka sang kakek bilang, "Nak, mbok tolong saya, nak. Saya ini sebetulnya sudah mau pulang, cuman saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, nak." "Kakek kehilangan apa?" "Aku kehilangan kantong, yang di dalam kantong itu ada kalung." "Kek, ayo ikut ke rumah aku, kek." "Kenapa kamu temukan?" "Pokoknya kakek ikut ke rumah dulu." Sampai di rumah, dijamu, ditenangkan. Sang pemuda tanya, "Kek, memang kalungnya kakek seperti apa?" Maka sama sang kakek diceritakan, "Kalungnya bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku khawatir kalau ditemukan orang yang tidak baik maka akan diambil, karena ini pasti kalung mahal. Dia tahu pasti kalung mahal." Maka dikeluarkan sama sang pemuda, "Betulkah ini kalung milik kakek?" "Alhamdulillah, Masya Allah, nak. Ini kalungku, nak. Ini kalungku. Kenapa engkau tidak berkhianat?" "Enggak, kek. Aku tahu pasti yang punya kalung ini pasti kesusahan." "Berapa yang kamu minta, nak?" "Bilang, sebut angka. Sebut nominal uang yang kamu pengen aku beri." "Enggak, kek. Aku minta pahalaku dari Allah, balasanku dari Allah." "Kamu pemuda yang baik, nak. Ayo, kamu kapan mampir ke rumah kakek?"
makasih kek, diantar sang kakek sampai ke pelabuhan, kakeknya pergi tanpa meninggalkan balasan sedikit pun. Sang pemuda berpikir, ya Allah, aku harap balasan darimu bukan dari kakek itu atau dari siapapun ya Allah. Yang hadir di majelis ini juga semuanya seperti itu. Jangan minta balasan dari siapapun. Syukur-syukur kalau ketemu satgas tidak dapat senyuman, sama yang datang kok tidak senyum. Jangan punya pikiran gitu. Minta balasan sama Allah. Minta balasan sama Allah. Subhanallah, ini pemuda bekerja, berdagang, habis nolong kakek-kakek, bukannya beruntung, bukannya sukses, malah bangkrut. Kerja bangkrut sampai dia terdesak untuk meninggalkan kotanya sendiri. Akhirnya sang pemuda mikir, ya Allah, nolong kakek bukannya untung, kenapa jadi buntung? Wes hijrah dia, barangnya semuanya dibawa, dia pergi berlayar menuju pulau yang lain karena dia pikir di sini nih tidak bakal beruntung, udah saya tak mau hijrah. Subhanallah, di tengah perjalanan kapalnya tenggelam, barang-barangnya semuanya habis. Dia mikir, ya Allah ya Rabbi, salahku apa? Ini bukannya beruntung kok malah buntung. Dagangan sudah bukan habis lagi, hancur semuanya, tenggelam, terdampar di satu pulau yang dia tidak kenal siapapun orang di dalamnya, bukan pulau tujuannya. Sampai di pantai, marapat ke masjid. Di masjid nginep, kalau ada yang sedekah makan, tidak ada yang sedekah cuman minum. Sampai suatu saat ikut bantu-bantu masjid bersih-bersih, sampai suatu saat jadi makmum terus. Suatu saat imamnya masjid tidak datang, maka kompak jamaah ini bilang, ayo mas, sekali-kali jadi imam. Jangan pak, jangan saya pak, sekali-sekali maju. Biasa orang kalau didorong-dorong jadi imam gaya tidak mau, padahal di hati kalau saya yang jadi imam selesai ini. Akhirnya dia maju. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ternyata bacaan sang pemuda ini bagus 10 kali lipat daripada imam yang biasanya. Setelah selesai sholat sama makmumnya, tahu dari dulu di sini kan ngimami mas. Enggak pak. Pokoknya sudah kami kompak, kamu jadi imam kedua. Kalau imam yang biasa tidak datang, kamu jadi imam. Tambah lama tambah akrab, mas bu sekali-sekali jangan imami saja. Ngapain? Bu, jadi guru anak-anak kami. Akhirnya di masjid itu anak-anak kecil pada belajar. Jarak beberapa waktu anak-anak kecil ini sudah pintar belajar Al-Quran, pintar baca Al-Quran. Ini orang-orang tua pada rembukan, ini kalau tidak kita nikahin ini orang ini, ending-endingnya dia bakal pergi lagi. Nah terus gimana? Wes disuatno wae. Suatno dinikahin aja. Kita pilihkan ada gadis yang baik, yang solehah buat jadi istrinya ustadz ini. Jadi kalau misalkan jadi ustadz, jangan khawatir, jodoh pun Allah yang jamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini udah hampir selesai ini ceritanya. Insyaallah lanjut ceritanya kalau saya datang ke Bogor lagi. Apa yang terjadi? Sang ustadz ini, sang pemuda yang terdampar ini, yang tenggelam barang-barangnya, didudukin sama tokoh-tokoh masyarakat. Ustadz, kami semuanya di sini sudah cocok sama ustadz. Ustadz harus jadi warga sini. Mohon maaf pak, saya di sini pendatang. Udah tidak pendatang-pendatang. Kami sudah siapkan ustadz seorang gadis yang cantik, solihah, sudah punya rumah, sudah orang kaya. Ustadz tidak usah mikir apa-apa. Yang ustadz pikirin gimana caranya mendidik anak-anak kami, menjadikan daerah sini orang yang pintar belajar Al-Quran dan mengaji Al-Quran.
Jangan Pak, jangan ragu-ragu. Akhirnya karena desakan, tadinya tidak mau. Jangan Pak, saya di sini tujuannya untuk mengajar. Saya memang terdampar. Saya mau mengumpulkan modal. Saya mau pulang kampung halaman saya. Ini yang kami tebak. Kalau misalkan sudah punya uang, nanti bakal pulang kampung kamu. Oh enggak, kami pengen menikahkan kamu orang sini. Lah terus perempuannya gimana? Sudah, jaminan kami pasti cantik, pasti baik. Wow. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh-jodoh ini mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Amin ya Allah. Akad nikah. Wah, setelah akad nikah selamat sah. Seperti Habib Hussein kemarin, sah, belum akad, udah bilang sah. Habis nikah masuk ke kamar sang pengantin putri. Ruangan rumah yang dihias ini dibilang, ini perempuan seorang anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Cuman tokonya, dagangan orang peninggalan orang tuanya banyak. Dan dia sudah niat untuk menjadi pendamping orang yang ahli agama. Ketika masuk ke kamar pengantin, melihat ada seorang gadis yang cantik, dihiasi wajahnya dengan hiasan biasanya seorang pengantin perempuan. Cuman ini sang gadis menangis. Ketika mau disentuh gini, mau didoakan oleh sang laki-laki, sang gadis mengelak. Mau disentuh gini, nangis. Ini kalau ketemu perempuan lagi nangis, biarin, biar. Jangan disuruh berhenti, biar dia melanjutkan tangisannya. Karena tangisannya itu luapan perasaan. Biar sang pemuda tahu akhlaknya. Setelah tangisnya mereda, diangkat wajahnya. Sudah suami istri, tidak apa-apa. Kalau belum suami istri, haram, seton. Sudah suami istri, sudah halal, diangkat wajahnya. Sambil terisak-isak tangis sudah mau berhenti, subhanallah, sang pemuda bertasbih, subhanallah. Ada apa mas, kenapa engkau bertasbih? Ternyata sang gadis ini memakai kalung persis yang pernah dia temukan dulu. Sang gadis ini memakai kalung yang pemuda ini pernah temukan dulu. Aku kayaknya kenal kalung ini, Dek. Ah, enggak mungkin. Aku kenal kalung ini. Di mana kenalnya, Mas? Sebelum aku cerita, kamu cerita dulu kenapa kamu nangis. Cuman janji ya, Mas, kalau aku sudah cerita, kamu juga cerita, aku bakal cerita. Maka sang gadis ini bercerita, Mas, aku menangis karena ada satu doa yang selalu aku dengar dari ayahku belum Allah Ta'ala kabulkan. Apa itu, Dek? Ayahku selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah suami putriku ini pemuda yang dulu pernah menemukan kalung ini, ya Allah. Dan setiap kali ayahku bercerita kepadaku, maka ayahku mengatakan, aku pengen punya menantu seperti pemuda yang dulu menemukan kalung ini, nak. Pokoknya aku pengen suamimu yang menemukan kalung. Bapak tidak mau tahu kalau misalkan bukan dia. Kalau bisa kamu jangan nikah. Maka aku menangis, Mas, karena jodohku bukan sang penemu kalung, jodohku engkau. Maka sang pemuda ini gantian nangis. Gantian yang pemuda nangis. Loh, kenapa, Mas, kamu nangis, Dek?
kalung ini aku teringat dulu aku pernah menemukan kalung ini di suatu daerah oleh seorang kakek-kakek yang wajahnya seperti ini, perangainya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Dulu aku pernah berjumpa dengannya, sampai ketika dia naik ke atas kapal, aku antar dia, kami berjanji mau berjumpa lagi. Ternyata dia ayahmu, dia ayahku, Mas. Berarti kamu pemuda itu aku. Dan akhirnya mereka pun hidup dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, diperjumpakan oleh Allah. Terdampar dari bangkrut usahanya, terdampar dari kapal, jadi guru ngaji, tujuannya hanya untuk menyampaikan doa dari bapak tersebut agar menikah dengan sang putri. Balasan Allah lebih indah daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tergolong orang-orang yang melaksanakan amal soleh yang balasannya dari Allah Ta'ala semata. Allahumma amin amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.